Demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Saprita SPD dari TK Rodotul Hasanah dan rekan saya Rini Asmawati SPD dari SMK Negeri 1 Kuala Simpang. dan rekan saya Norsia SAG dari SNP Negeri 1 Tamiang Hulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Bu Saprita. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya Bu, kita kan udah janjian nih ya. Iya. Hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawatnya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, kita kan ada yang mau kita diskusikan nih Bu, masalah rubrik penilaian yang kemarin saya kirim WA-nya ke Ibu. Udah Ibu baca Bu rubrik penilaiannya Bu? Insyaallah udah Bu. Iya, jadi kan di sini sebelum melakukan coaching itu nanti di tahapan-tahapannya itu kan ada namanya tahapan alur tirta ya Bu ya. Iya, Jadi Bu. nanti di situ akan saya nilai tahapan alur tirtanya itu sudah nampak apa belum. Kemudian ada kompetensi-kompetensinya juga ya Bu ya. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya pada Ibu Nur ya Bu ya. Jadi yang pertama sebelum Ibu melakukan coaching ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu? Menurut saya Bu, yang akan saya kembangkan nanti di coaching ini ada 3 kompetensi Bu. Iya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar dengan aktif, dan yang Iya. ketiga nanti saya akan berusaha menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, benar sekali ya Bu ya. Sebelum kita melakukan proses coaching itu kita harus mengetahui dulu kompetensi intinya ya Bu Iya, ya. Yang pertama tadi ada pendengar yang baik ya Bu ya. Kemudian Iya. kehadiran penuh tadi dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu, dari ketiga kompetensi inti tadi, yang mana nih yang secara spesifik yang ini yang mau Ibu kembangkan lagi Bu? Ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, berarti yang mau Ibu kembangkan pertanyaan berbobotnya ya Bu Iya, ya. Bu. Kemudian lanjut lagi ya Bu ya. Jadi indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Yang saya inginkan di dalam proses coaching kami nanti dengan coach saya, Ya. saya ingin agar si coach saya dapat menemukan titik solusi dari permasalahannya Bu. Oh gitu ya Bu ya. Oke Ibu, demikian dulu ya Bu ya percakapan kita pra observasi ini ya Bu ya. Iya, oke, Bu. Selamat menjalankan coachingnya ya Ibu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Nur. Sama-sama Bu Sab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. bagaimana kabarnya Bu Rini hari ini? Sebenarnya hari ini nggak terlalu baik sih Bu, gitu kan. Ada apa gerangannya Bu Rini? Iya, saya ada mau curhat sedikit nih ya Bu ya. Boleh Bu, boleh. Jadi kan makanya tadi saya ngajak bertemu kan Bu, saya ingin mendiskusikan satu hal gini. Jadi kan saya kan guru bahasa Inggris kan Bu, Iya. apalagi ngajarnya di SMK Bu. Jadi kan kalau memang misalnya guru SMK itu berarti kita anak-anak itu ya murid-murid saya kan harus bisa berbahasa Inggris Bu, gitu kan, percakapan gitu. Nah disitulah Bu, ternyata kemampuan mereka untuk berbahasa Inggris itu masih sangat rendah Bu. Oh, jadi tujuan Bu Rini jumpai saya ada masalah apa? Itu tadi Bu, bagaimana ya Bu supaya anak murid saya nanti bisa berbahasa Inggris dengan baik Bu, gitu. Jadi langkah-langkah yang ingin Bu Rini lakukan bagaimana? Sudah pasti langkah yang pertama itu saya ini ya Bu ya mengajak mereka berbicara Bu. Mengajak mereka berbicara. Jadi kalau misalnya kemarin tuh biasanya cuma di dalam kelas ketika mata pelajaran saya, jadi saya nanti harus ini rencananya kan Bu, saya mau buat ini Bu. Iya, saya baru teringat Bu. Saya buat aja ya di misalnya ketika jumpa sehari-hari di kelas itu, bukan di kelas, di luar kelas kan gitu kan. Dimanapun berjumpa, penting masih di lingkungan sekolah. Saya kan ngajak mereka ngomong bahasa Inggris Bu, supaya mereka bisa lebih aktif lagi bahasa Berdialog Inggrisnya. dengan bahasa Inggris ya Bu ya dalam sehari-hari Iya. gitu ya Bu Iya ya. Ibu, nggak hanya di kelas aja gitu. Karena itu merupakan kendala juga bagi Ibu di dalam mengajar apabila Ibu
anak-anaknya itu tidak bisa ya merespon dari pembelajaran atau percakapan yang Ibu lakukan ya Bu ya. Iya, udah pasti tuh Bu kan, karena bahasa dia. Jadi solusinya ke depannya macam mana? Bagaimana yang akan Ibu terapkan? Nah, itulah Bu, pertama tuh tadi kan idenya saya jumpa akan saya ajak ngomong mereka Bu. Jadi Iya. dimanapun saya jumpa, everywhere, every time kan gitu kan, every day, setiap hari dimanapun dan kapanpun saya ngomong bahasa Inggris sama mereka Bu. Jadi kan bukan cuma di kelas aja kan gitu. Habis itu kami kan udah punya juga sih Bu namanya English Club. Cuma kemarin udah mati suri Bu. Nanti saya hidupin lagi ya Bu ya. Digiatin lagi. Bagus gitu. tuh Bu, English Club kalau bisa dikembangkan lagi. Iya, itulah Bu rencananya. Selain mengembangkan English Club-nya apa lagi Bu? Selain itu saya nanti sama guru bahasa Inggris yang lain tuh kan mencobalah program-program lain nanti ya kan. Sebenarnya sih saya tadi tengok cuma 2 tuh aja Bu. Nanti saya gitu. coba lagi kan. Teringat juga saya kan Ibu bilang gini, saya berkolaborasi nanti dengan guru bahasa Inggris yang lainnya Bu. Iya, agar anak-anak lebih ini ya Bu ya, menanggapi tentang berdialog bahasa Inggris sehari-hari nanti di sekolah ya Bu ya. Iya Bu, rencananya gitu. Bagus itu Bu, ide-ide Ibu. Yang pertama Ibu mengembangkan dengan apa tadi Bu? English Club, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, mengajak anak-anak untuk selalu berdialog di dalam bahasa Inggris. Iya. Bagus juga idenya tuh Bu. Ya rencana gitu Bu. Rencananya itu kapan mau Ibu lakukan? Saya kalau ngomong dengan guru bahasa Inggris itu minggu ini Bu, mau saya sampaikan karena kan lebih cepat lebih baik ya kan Bu, Iya, jangan Bu. ditunda-tunda. Oke ya Bu. Jadi nanti dari situ baru saya itulah Bu nanti kan membuat perencanaan dengan ibu guru itu gitu Bu. Kira-kira perencanaan Ibu itu berhasil dalam jangka berapa lama? Kalau target saya sih Bu ya 2 minggu lagi Bu, jadi awal bulan depan Insya Allah tuh harus sudah jadi tuh gitu, minimal percakapannya nggak payah-payah lah Bu gitu kan. Misalnya nanti percakapan yang nanya kabar, salam, jadi kan ketika saya bilang nanti assalamualaikum kan gitu kan, nanti orang tuh jawab waalaikumsalam, itu good morning ma'am kan gitu, how are you, oh fine gitu. Jadi kadang kan Bu kalau kami ajak kan kita ketawa deh, nggak pandai loh ma'am gitu. Jadi minimal tuh tadi lah Bu. Jadi di dalam waktu yang 2 minggu ini itu cuman minimal tuh itu tadi percakapan yang sederhana lah, simple conversation. Berarti udah bagus sekali itu langkah-langkah ide-ide yang Bu Rini akan terapkan nanti terhadap anak didik di sekolah. Ya Bu ya, Insya Allah Bu ya, bantu saya ya. Iya, Insya Allah Bu, nanti saya juga bilang dengan rekan Ibu ya, bantu Bu Rini kerjasama ya Bu ya. Iya, makanya nanti 2 minggu lagi kita janjian lagi boleh ya Bu ya. Iya, Insya Allah saya siap Bu. Maksudnya Oke, kan oke. nanti Ibu apa yang nanti akan saya utarakan, mudah-mudahan nanti kan Ibu bisa bantu Iya, untuk bisa iya. mungkin berikan refleksinya lah ya kan, Iya. kemajuan ataupun mungkin kelemahan nanti apa yang saya hadapi. Oke gitu. Bu. Jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu? Sudah Ibu curhatkan kepada saya? Senang sekali Ibu kan gitu kan. Tadi saya kan waktu ditanya karena sedih kan saya kan, bukannya kayak mumet tadi tuh, aduh mau kayak mana, sementara mata pelajaran saya tuh menuntut harus tuh kan mereka, apalagi orang SMK gitu. Tapi setelah ini tadi kan percakapan kita, ya mudah-mudahan insya Allah Bu, saya udah punya ide-ide jadinya seperti itu kan. Oke. Ya, jadi nanti Udah plong ya perasaan Ibu ya. plong sekali, Ibu telah Bu. mendapatkan solusi dari ide-ide permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ya Bu ya. Iya. Jadi sudah agak tenang ke depannya Iya, pikiran Ibu ya. Tinggal Ibu terapkan ya. Iya, Saya insya tunggu Allah, Bu ya. Oke Ibu, terima kasih ya Bu Nur ya. atas Iya, waktu sama-sama Bu luangnya. Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Saprita. Ibu tadi sudah melakukan coachingnya ya Bu ya? Iya. Iya. Sekarang Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ya untuk Oke, Bu Nur boleh, ya. Bu. Jadi di sini apa saja sih Bu yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi ketika saya melakukan coaching bersama coach saya, ada beberapa indikator yang kami kembangkan, yaitu yang pertama, saya sebagai coach tadi ya,
hadir penuh di dalam pembicaraan coaching tadi. Kemudian juga saya tadi mendengar dengan aktif, kemudian juga saya memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot, Bu. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, ada beberapa catatan nih Bu yang sudah saya catat. Iya, Yang Bu. pertamanya, kompetensi inti pada proses coaching Ibu tadi seperti kehadiran penuh, pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah baik Ibu, sudah luar Alhamdulillah. biasa. Semua sudah dapat ya Bu ya. Kemudian di alur tirtanya juga seperti di tujuannya, Ibu tadi sudah menanyakan apa tujuan si coach tadi ya kan Bu Iya. kan. Kemudian Ibu tadi sudah menanyakan apa langkah-langkahnya, kemudian menanyakan perencanaan apa yang ingin dilakukan coach tadi, kemudian tahapan selanjutnya itu sudah nampak dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Oke, Alhamdulillah Ibu. Iya. Sekarang dan Ibu juga tadi sudah menanyakan gimana perasaan si coachnya tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi sudah berhasil itu Bu ya, dan si coach pun dengan Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, si coach sudah dapat mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri ya Bu ya. Iya, tadi seketika saya bertanya kepada coach saya Iya. masalahan apa, lalu beliau menceritakan. Setelah itu beliau juga telah mendapatkan titik temu dari solusi permasalahannya, Bu. Iya, itu tujuan utamanya kita melakukan Iya, coaching ini ya Bu ya. Iya, sudah berhasil coaching Ibu Nur hari ini ya Bu Nur ya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi nih Bu yang mau saya ajukan. Kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Tadi yang ingin saya kembangkan dari coaching kami tadi, Iya. saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, memberikan pertanyaan berbobot tadi dengan maksud supaya si coach tadi menggali sendiri ya Bu ya, Iya. menggali sendiri apa solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya Bu Iya, ya. Bu. Iya, tepat sekali ya Ibu Nur ya. Jadi ini sudah melakukan proses coaching ini, gimana perasaannya Bu kira? Ya, alhamdulillah saya sudah lega karena Iya. tadi coach saya datang dengan keadaan lesu, dengan keadaan lemas, dengan keadaan unek-unek yang ada di pikirannya, tidak tenang karena tadi dia menyampaikan permasalahan tentang siswanya yang tidak aktif di dalam berbahasa Iya, Inggris. iya. Kemudian dengan coach sendiri menemukan solusi, ide-ide untuk melakukan perubahan akan diterapkan beberapa hari ke depan. Beliau berkata tadi lebih cepat lebih baik begitu Bu Iya, ya. iya. Jadi saya pun merasa senang telah bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi dari coach itu sendiri. Iya, benar sekali Bu ya. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu ya Bu Nur ya. Iya. Nanti kita berjumpa lagi nanti kita sepakati lagi ya Bu ya. Oke, Oke, Bu. terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Saprita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan coaching dalam supervisi akademik. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat dan lebih memberikan motivasi kepada seluruh guru hebat di Indonesia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.